Oke, halo guys, balik channel gue Brian Vlog. Nah, jadi hari ini gue bakal bikin video kayak ngebahas ya. Kalau yang mau beli CBR 2,5 yang udah lumayan kena usia sekitar 5 tahun, worth it nggak atau nggak? Apa sih yang harus diganti atau harus dicek? Nah, yang pertama tuh yang pastinya body ya. Nah, kalau body CBR bekas crash pasti nggak enak, terutama dari bagian stangnya. Soalnya kalau misalnya kalian beli barang bekas nih ya, terus lihat bagian parahnya, mungkin pertama segitiga itu udah pasti. Terus yang kedua ini nih, ini kalau misalnya udah dadas, kemungkinan besar bekas jatuh. Soalnya ini tuh susah dibenerin lah kalau bagian sini. Yang kedua footstep. Nah, kalau footstep tapi gua nggak bisa ngejamin itu bakal bekas crash atau enggak. Soalnya bisa jadi kayak diganti nih, kayak aftermarket kayak ini kan diganti-ganti. Terus jadi mungkin menjadi faktor utama. Tapi yang paling penting tuh bagian ini sih guys, tadi bagian segitiga sama ini nih, fork depan. Ini soalnya kalau kata gue ini paling berguna, sama tolong dicoba aja lah. Kalau motornya emang gak enak, geter, ya menurut gue jangan dibeli, soalnya takutnya bekas crash. Soalnya kalau body bisa dibeli baru atau enggak bisa di repaint kalau yang nggak tahu. Jadi ya dicek lah kalau bisa mah, kalau beli barang motor-motor yang tahunnya di bawah tahun 2020 atau 19, tolong dicek ke Honda buat di general check up. Kayak kemarin motor gua yang CBR merah itu gua general check up semua. Kalau udah oke, baru gua lunasin. Soalnya gua takut juga kalau emang bekas nabrak. Jadi ini gua nggak bisa mastiin buat kalian harus ngecek stang doang. Soalnya ya itu guys, kalau misalnya nggak parah jatuh kiri kanan mungkin ya karena handle, terus body itu bisa diganti dengan yang baru gitu. Oke, terus apa sih yang harus dicek kalau misalnya beli CBR bekas kayak gini? Nah, kalau ini ownernya gue deket banget sama dia, dan dia juga pakai ini motor harian. Yang pertama pasti maintenance-nya bensin ya, ini menurut gue emang boros banget motornya. Yang kedua, kalian coba kalau beli CBR bekas langsung ganti oli. Soalnya motor kayak gini tuh harus rutin ganti oli, soalnya kalau nggak bakal kenanya kemana-mana, lumayan ribet. Terus yang kedua dicek juga bagian ini air radiator, takutnya udah habis atau udah dikit lagi lah, mendingan tambahin. Terus paling filter oli ganti. Terus air filter kemarin sempat ownernya juga pas dibongkar ternyata filternya gosong, hitam banget. Jadi sama ownernya diganti pakai filter Verox, jadi udah enak, tinggal disemprot-semprot doang. Terus kemarin tuh ownernya ganti oli di kilometer sekitar 22 ribuan lah, dia ngambil 20 ribu, jadi 2000 kilo harusnya ganti sih. Terus paling perawatan apa ya, kayak ya injektor cleaner gitu-gitu harus. Masalah sininya throttle body semua dibersihin. Ya paling udah sih ya, paling ya lebih ke bensin sih. Kalau kalian beli CBR pikirin lah, ini owner juga pakai harian, pakai sekolah, jadi kerasa bensinnya boros gitu. Terus paling ya kalau CBR tuh biasanya agak ribetnya di sensor check engine. Kalau ganti knalpot paling itu tinggal di reset sih, gampang. Terus ini guys, kalau kalian beli CBR, kalau saran dari gua pikir 2 kali lah kalau kalian mau ganti kayak bar end atau mau ganti kayak kayak Pro Guard. Soalnya tadi ini owner gua baru banget kejadian, ya stabilisernya dicabut nih. Jadi dia mempasang Pro Guard dari karbon. Nah, ininya nih tuh sebagian ini kan ada ya. Nah, sebelah sini tuh udah nggak ada guys. Nih kan lihat ya nih. Nah, ini bakal fatal, soalnya motor bakal geter nggak karuan pastinya. Kalau misalnya ini diganti-ganti nih bagian sebesarnya. Jadi kalau emangnya nggak tahu, jangan asal ganti lah kalau kata gua. Soalnya lumayan bahaya kalau stang geter, takutnya tank slap atau kayak gimana gitu. Terus Jov, apalagi Jov? Apaan? Yang harus diganti kalau beli CBR bekas, yang harus diperhatiin? Filter oli. Udah filter oli. Body kan, paling body. Terus segitiga paling perlu. Terus ya shock depan, shock belakang harus dicek juga. Nah, kayak ini ownernya tuh sebenarnya beli agak bekas jatuh dikit lah ya. Jatuh dikit di bagian sini. Cuman kalau masih kayak gini nih guys, kalau masih kayak gini ya toleransi lah ya. Toleransi masih ya, asalkan masih enak dipakai. Kayaknya juga tuh frame saja udah kena, jadi emang udah kelihatan lah bekas jatuh doang, jatuh bego gitu. Ya paling diceknya itu sih guys ya, sebenarnya yang paling penting oli sama filter oli.
Terus filter udara itu harus dicek juga buat diganti. Dan yang paling penting, kalau motor dipakai udah enak, udah srek lah ngeliatnya boleh. Cuman kalau banyak yang diakal-akalin kayak misalnya di skotlet lah, atau misalnya kayak banyak part-part yang diganti orinya nggak ada, itu curigain lah, soalnya takutnya bekas crash atau apa gitu. Kayak gini klip-klip body gini nih, ini kan masih lurus, masih bagus. Terus paling ini full step, biasanya kalau udah bekas jatuh pasti kena nih bagian sini dadas nih. Kalau yang pernah gua dapetin kayak gitu. Terus nih kayak yang gini-gini dicurigain boleh nih, kayak motor kayak gini. Soalnya dulu gua pas beli pernah motor yang pakai kayak ginian, pas dibuka dadas bagian si bodi belakangnya. Terus yang penting kalau full modif, kalau bisa ada oriannya guys, soalnya part ori CBR lumayan mahal ya. Kayak spakbor ori kemarin ada yang jual tuh bekas berapa ya, 6,5 sama lampu sen. Terus kayak knalpot juga mahal 1, lebih pas satu gede. Jadi kalau kalian yang mikirnya ini dapat knalpotnya Krapovic nih tapi orinya nggak ada, coba dipikirin lagi, takutnya ya itu takutnya susah lagi lah nyarinya. Terus paling udah sih, paling misalnya mah ya sering, yang intinya kalau beli CBR ya sering-sering, baik ke tadi lagi ke sering-sering ganti oli ya Jove. Ganti oli soalnya rentan kalau motor kayak gini. Pisan sih, kerasa pisan sih kalau saya nggak ganti oli. Nah terus filter oli juga bukan masalah hal sepele ya, soalnya ya itu filter yang nge-filter oli. Kalau tetap kalian, walaupun kalian ganti oli nggak ganti filter ya buat apa gitu kan, sama aja bohong. Jadi kisaran berapa nih Jov? Kisaran berapa pas ganti oli, servis rutin, pokoknya pas ngeberesin motor aja? Kemarin Servis doang? gara-gara ganti filter mesin 1,150. Pokoknya olinya doang tuh sekitar 250 ribu 250 satu. Nah kalian tuh kalau beli oli ini tuh bisa 1 liter atau enggak 1,5 liter atau enggak 2 liter. Cuman kalau beli 2 liter pasti lebih setengah liter. Kalau beli 1 liter kurang setengah liter. Jadi mendingan beli 2 liter. 2 liter. 2,5 2 ya gope sama servis total body, injektor semua total 1,1 sekian. Ya segitu. Nah menurut gue masih worth it lah ya buat motor kayak gini. Ya. Terus kayak emang nggak ada masalah yang bikin motornya mati atau banyak konslet, itu nggak ada motornya. Jadi overall aman. BTW kalau ada yang mau motornya, harga cocok, lepas? Lepas. Oke, jadi langsung aja yang mau modifan total sekitar 20-an lah, 20 jutaan. Yang mau langsung aja kontak. Thank you guys.